Mengerikan, api membumbung tinggi, kebakaran di pangkalan militer Zionis melalap semuanya. نعلن للعدو أن فترة الهدوء التي عاشها قد انقضت، وعليه أن يستعد على طول الحدود لأصوات انفجاراتنا والاختراق. Hai para penonton Central News, sebelum lanjut jangan lupa subscribe dan lanjut tekan tombol Super Thanks. Tombol Super Thanks ada di atas tombol subscribe. Jika Anda ingin mensupport channel kami menyajikan berita yang paling Anda tunggu-tunggu. Terima kasih. Sumber-sumber media mengkonfirmasikan kebakaran besar yang terjadi di pangkalan Brigade Kafir Militer Zionis Israel. Menurut laporan Tasnim News, militer rezim Zionis melaporkan kebakaran di pangkalan Brigade Kafir yang terletak di Lembah Yordan. Menurut laporan ini, selama kebakaran terjadi di wilayah yang sangat vital tersebut, 5 bangunan pangkalan militer Zionis rusak total dan bahkan rata dengan tanah, hingga beberapa senjata harus menjadi abu. Sesuai dengan laporan ini, 10 tim pemadam kebakaran dikerahkan dan berusaha mencegah api mencapai gudang senjata di pangkalan ini. Diketahui gudang senjata tersebut berisi senjata-senjata canggih dan juga senjata kiriman dari Amerika Sekutunya dan senjata-senjata Israel yang siap diterjunkan untuk menyerang para perlawanan Palestina dan lainnya, dan untuk berjaga-jaga di daerah perbatasan yang diduduki. Dalam beberapa bulan terakhir diketahui, wilayah pendudukan Palestina telah menyaksikan serangkaian kecelakaan dan kebakaran yang mengerikan, dan sebagian besar kecelakaan ini penyebabnya masih belum jelas hingga saat ini. Sebelumnya, menara pemantau militer Israel juga terbakar dan menciptakan ledakan yang mengerikan hingga menghancurkan seluruh bangunan di sekitarnya, hingga ribuan orang harus dievakuasi. Mengejutkan, kebakaran besar di pangkalan militer Israel di Tel Aviv semakin membara. Dilansir dari Islam Times, militer Zionis Israel mengkonfirmasikan bahwa kebakaran besar terjadi pada Jumat malam di salah satu pangkalan militer di Tel Aviv menyusul ledakan. Insiden itu terjadi di gudang medis di pangkalan Tel Hasomer menurut RT Arab. Media juga melaporkan kerusakan material yang signifikan yang disebabkan oleh kebakaran itu menyusul serangkaian ledakan besar di lokasi itu, tetapi tidak ada yang terluka. Sementara itu, beberapa pengguna media sosial melaporkan bahwa ledakan itu mungkin terjadi di depot senjata militer Zionis Israel yang menghabisi banyak senjata yang ditimbun oleh Zionis. Syukurnya tidak ada banyak korban jiwa, namun diperkirakan jika tumpukan senjata yang dipersiapkan untuk beberapa serangan atau perang ludes terbakar akibat dari kebakaran di pangkalan militer yang berada di ibu kota Israel tersebut. 80.000 warga Israel diungsikan karena kebakaran makin meluas. Pejabat Zionis malah sebut ini teror. Israel dilalap api bak neraka, pemukiman warga rata dengan tanah, dilalap ganasnya api yang menyebar
dengan cepat akibat kebakaran yang telah melanda berhari-hari hingga memaksa puluhan ribu warga Israel harus dievakuasi karena bahaya yang tidak bisa diremehkan ini. Kebakaran lahan juga mengancam rumah-rumah sekitar Yerusalem dan tepi barat. Kepala Kepolisian Israel menyatakan di beberapa lokasi muncul kecurigaan tentang pembakaran sengaja dan Perdana Menteri Benjamin Netanyahu mengatakan hal seperti itu akan digolongkan pada teror. Setiap percik api yang diakibatkan pembakaran sengaja atau hasutan untuk membakar merupakan perbuatan teror dan kita akan memperlakukannya sebagai teror pula, katanya. Sebagaimana dikutip Haaretz, barang siapa berusaha membakar sesuatu yang merupakan bagian dari Israel akan dihukum berat, tandasnya. Kepala Kepolisian Israel Roni Al-Seitz mengatakan bahwa jika kebakaran itu bermula dari pembakaran sengaja, maka sudah bisa dikatakan hal itu bermotifkan politik. Pernyataan itu memancing kecaman gerakan Fatah pimpinan Presiden Palestina Mahmud Abbas yang menuduh pejabat Israel mengeksploitasi kebakaran untuk menuduh rakyat Palestina yang terbakar sekarang ini adalah pepohonan dan tanah Palestina yang bersejarah. Demikian antara lain pernyataan gerakan Fatah. Namun di media sosial, tagar dalam Arab tagar Israel _on_fire mulai populer dan kebanyakan cuitan mensyukuri kebakaran itu. Menurutnya setengah dari kebakaran dicurigai akibat tindakan sengaja dan polisi menemukan alat pembakaran dan cairan bahan bakar yang disiramkan di beberapa tempat. Kita perlu mewaspadai satu jenis teror yang baru, tambahnya. Media Israel melaporkan bahwa Dinas Rahasia Dalam Negeri Shin Bet terlibat dalam investigasi ini. Sejumlah kawasan di Haifa diputuskan aliran listriknya. Warga menyerbu toko-toko untuk memburu barang-barang kebutuhan pokok, sementara sekolah, taman kanak-kanak, rumah sakit untuk para orang tua dikosongkan. Lebih dari 130 orang dilarikan ke rumah sakit karena cedera ringan, kebanyakan karena menghisap asap. Namun sebagian besar sudah dipulangkan. Lapor Haaretz, 2 penjara dekat Haifa juga sudah dikosongkan. Cuaca kering selama berbulan-bulan membuat hutan dan lahan di Israel dan tepi barat rawan terhadap kebakaran. Para petugas berjuang memadamkan api di berbagai lokasi sejak Selasa, dan ramalan cuaca memperingatkan bahwa udara kering dan angin kencang bisa memperparah keadaan dan kebakaran dicemaskan bisa berlangsung hingga pekan depan.